Arsenal sukses menundukkan tuan rumah Inter Milan 3-1 pada laga ke-7 fase grup Liga Champions 2025-2026 di Stadio Giuseppe Meazza, Rabu, 21 Januari 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini mempertegas dominasi The Gunners di puncak klasemen dengan catatan sempurna. Gabriel Jesus menjadi bintang lapangan dengan 2 golnya, sedangkan Victor Gyökeres menutup kemenangan Arsenal. Sementara itu, Inter sempat menyamakan skor lewat petar sucik pada menit ke-18. Hasil ini membuat Arsenal kukuh di posisi pertama klasemen grup dengan 21 poin. Inter harus turun ke peringkat 9 dengan 13 poin dan masih menghadapi tekanan di sisa laga fase grup. Real Madrid menunjukkan performa luar biasa dengan membungkam AS Monaco 6-1 pada laga matchday 7 fase Liga Champions 2025-2026 di Santiago Bernabeu, Rabu, 21 Januari 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan berlangsung berat sebelah sejak menit awal. Kylian Mbappe tampil sebagai aktor utama lewat 2 gol cepat, sementara Vinicius Junior bersinar dengan kontribusi 1 gol dan 3 assist yang mematikan. Hasil ini menegaskan dominasi Real Madrid di kandang sendiri sekaligus menjadi malam spesial bagi Mbappe yang kembali menaklukkan mantan klubnya. Berkat hasil ini, Real Madrid kini berhak naik ke peringkat 2 klasemen sementara fase Liga dengan poin 15 dari 7 laga. Sementara itu, Monaco tercecer di peringkat ke-20 dengan poin 9. Napoli harus puas berbagi angka 1-1 saat melawat ke markas FC Copenhagen di matchday 7 Liga Champions 2025-26, Rabu, 21 Januari 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Meski sempat unggul dan bermain dengan jumlah pemain lebih banyak, Napoli gagal memanfaatkan kesempatan. Scott McTominay mencetak gol untuk Napoli, sementara Jordan Larsson menjadi penyeimbang bagi Copenhagen dari bola muntah. Kedua tim sama-sama mendapatkan 1 poin dari laga ini. Hasil ini menempatkan Napoli di posisi ke-23 klasemen Liga Champions dengan koleks 8 poin. Copenhagen juga mengumpulkan 8 poin dan berada tepat di bawah Partenope. Sporting menaklukkan PSG 2-1 pada laga ke-7 fase Liga Champions 2025-2026 di Stadion Jose Alvalade, Lisbon, Rabu, 21 Januari 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Kekalahan ini menjadi kejutan besar bagi juara bertahan PSG. Luis Suarez menjadi penentu kemenangan Sporting dengan mencetak 2 gol di babak kedua. PSG sempat menyamakan skor melalui Vichak Kvaratskhelia, namun gol itu tak cukup membawa mereka bangkit. Hasil ini membuat PSG turun ke peringkat kelima klasemen grup dengan 13 poin. Sporting berada tepat di bawahnya, juga mengumpulkan 13 poin, dan keduanya masih bersaing ketat di sisa laga fase Liga. Ajax meraih kemenangan 2-1 atas Villarreal pada laga matchday 7 Liga Champions 2025-26. 2 gol Ajax dicetak Oaschar dan Oliver. Villarreal sempat memperkecil ketertinggalan melalui Tani Oluwayesi. Kini Ajax menempati peringkat ke-31 dengan koleksi 6 poin. Sementara itu, Villarreal terpuruk di posisi ke-35 dengan raihan 1 poin. Klub Brugge meraih kemenangan penting 4-1 atas Kairat Almaty pada laga matchday 7 Liga Champions 2025-26. Pertandingan ini berlangsung di Astana Arena, Kazakhstan pada Selasa, 20 Januari 2026, malam waktu Indonesia Barat. Awal 2026 berjalan sulit bagi Brugge setelah kalah di perempat final Piala Belgia. Mereka juga membuang keunggulan 2 gol kontra La Louvière akhir pekan lalu. 4 gol Brugge diciptakan Alexander Stankovic, Hans van Aken, Romeo Vermaat dan Brandon Mechele. Kairat sempat memperkecil ketertinggalan melalui Adilет Sadibekov. Dengan hanya 7 poin dari 7 laga fase Liga, kemenangan di Kazakhstan menjadi krusial. Brugge membutuhkan hasil maksimal untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Bodo Glimt membuat kejutan besar di Liga Champions 2025-2026 dengan menumbangkan Manchester City 3-1. Laga matchday 7 fase Liga ini digelar di Stadion Asmira, Norwegia, Rabu, 21 Januari 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol kemenangan tuan rumah dicetak Kasper Hoeg 2 kali, 22, 24, dan Jens Peter Hauge, 58, sementara satu-satunya gol balasan City dilesakan Ryan Cherki, 60.
Hasil ini membuat City gagal keluar dari tren negatif mereka. Kini pasukan Pep Guardiola menempati peringkat ke-7 dengan koleksi 13 poin. Sementara itu, tuan rumah masih terpuruk di posisi ke-27 dengan raihan 6 poin. Laga panas akan tersaji di Stadion Giuseppe Meazza pada matchday ke-7 fase Liga Champions 2025-2026, Rabu, 21 Januari 2026, dini hari WIB nanti. Inter Milan, yang masih kokoh di puncak klasemen sementara Serie A, akan menjamu Arsenal, sang pemimpin Premier League, dalam duel dua raksasa Eropa yang sama-sama datang dengan ambisi besar. Pertemuan ini diprediksi berlangsung sengit. Arsenal hanya membutuhkan 1 poin untuk memastikan tiket ke babak 16 besar. Namun, misi tersebut jelas tidak mudah mengingat Inter tengah berada dalam tren positif, khususnya di kompetisi domestik. Antonio Conte sedang pusing 7 keliling. Skuad Napoli asuhannya dihantam badai cedera para jelang laga krusial Liga Champions, Rabu, 21 Januari 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Partenope harus terbang ke markas FC Copenhagen dengan kondisi pincang. Banyak pilar utama dipastikan absen dalam laga hari Selasa nanti. Namun, Conte melihat celah positif di balik musibah ini. Ia menyebut ini momen emas bagi para pemain muda untuk unjuk gigi. Pelatih asal Italia tersebut bahkan punya hitungan unik soal pengalaman. Ia membandingkan nilai satu laga Napoli dengan puluhan laga di kasta bawah. Laga emosional menanti Kylian Mbappe di Santiago Bernabeu. Bintang Real Madrid itu akan menghadapi klub yang membesarkan namanya, AS Monaco. Dua lanjutan Liga Champions ini dijadwalkan kick-off pada Rabu, 21 Januari 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi Mbappe, ini bukan sekadar reuni biasa. Ada misi krusial yang diusung Los Blancos untuk mengamankan posisi di klasemen. Mereka wajib menang demi tiket otomatis ke babak 8 besar UCL. Meski punya kenangan manis bersama sang mantan, Mbappe menegaskan profesionalitasnya. Ia menuntut Madrid tampil ganas sejak peluit pertama dibunyikan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.